Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali tafsir dari surat Yasin. Kemarin kan baru ayat pertama dari kalimat lafaz Yasin, kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah Sayyidur Rahmah. Yang kedua yang akan dibahas pada saat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya'i wa Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah dari sahabat Abu Hurairah yang tercantum dalam kitab tafsir Yahya bin Salam, dalam kitab tafsir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'anil Quran wa Irabihi, kemudian dalam kitab tafsir As-Sa'labi, dalam kitab tafsir Al-Wasit, dan juga dalam kitab tafsir Al-Bagawi, dikatakan annahu kana idza tala hadhil ayat, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini, yaitu ayat ke-7 surat Al-Azab. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin ila akhir hayat. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan darimu, maksud dari Nabi Muhammad, dari Nuh dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kuntu, aku sudah dijadikan semenjak dulu, kata Rasul, awalan nabiyyin, yang paling pertama menjadi para nabi, fil khalqi, di dalam penciptaan. Dalam kalimat kuntu awalan nabiyyin, aku sudah dari dulu yang paling awal menjadi nabi, fil khalqi, dalam penciptaan, artinya tidak ada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dikuatkan dalam sabda di akhirnya, wa akhiruhum fil ba'si, dan diakhirkan di dalam pengutusan. Lah inilah yang disebut dengan penghulu para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang lain sewaktu Allah menciptakan, kecuali Allah pertama menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baru Allah menciptakan nabi dan rasul yang lainnya. Minggu kemarin sudah kita bahas ya masalah itu. Ini hanya penguatan. Kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan, ini dalam banyak kitab, masih dalam kitab tafsir Al-Salabi, kemudian dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian oleh Ibnu Su'bah dalam kitab Tarikh Al-Madinah, kemudian dalam kitab Ar-Rad Al-Jahmiyah oleh Imam Ad-Darimi, kemudian dalam kitab Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah, kemudian dalam kitab Musnad Al-Bazar, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Asy'ariyah Imam Al-Ajuri, kemudian dalam kitab Al-Mujam Al-Kabir, kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dan terakhir dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Su'ilan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata kutibta nabiyan, di manakah engkau dijadikan nabi? Ini menarik pertanyaannya. Mata kutibta nabiyan, di manakah engkau dijadikan seorang nabi? Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, kutibta nabiyan, aku semenjak dahulu sudah dijadikan seorang nabi. Kapan atau di mana? Wa adama bainar ruh wal jasad, di antara ruh dan jasad. Jadi Nabi Adam belum jadi seorang nabi, baru menjadi cetakan kalau kita melihat kepada salah satu penafsiran dalam kitab tafsir Ruhul Bayan karya Imam Ismail Haqi Al-Buruswi. Jadi Allah menciptakan cetakan Nabi Adam alaihissalam itu selama kurang lebih 40 hari, ada yang mengatakan juga 40 tahun. Jadi baru jadi adonan. Kalau kita mah mungkin kalau mau bikin agar kan ada cetakan, dan Nabi Adam itu baru cetakannya aja, belum menjadi wujud. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, Nabi Adam baru menjadi cetakan. Banyak orang yang tidak paham tentang derajat kenabian, makanya harus bedakan. Membicarakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam wilayah insaniyah, dalam wilayah manusia, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad kemudian sekarang menikah, Nabi Muhammad bersosialisasi, ini adalah konsep wilayah insaniyah kemanusiaan.
Tetapi ketika berbicara konsep sekarang Nabi Muhammad dalam wilayah sekarang, nubuwah dalam wilayah kenabian, sudah barang tentu yang namanya nubuwah itu semuanya di luar nalar sehat, dan ini maksudnya dalam bab keimanan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satunya di sana. Wajalani nabiyan, aku sudah dijadikan seorang nabi, kata Nabi Muhammad. Wajalani mubarokan, dan aku sudah dijadikan sumbernya atau gudangnya keberkahan. Mu'aliman, tempat semua ilmu bersumber. Lil khairi, yang dipenuhi dengan berbagai kebaikan. Aina makunta, dari dulu diciptakan aku sudah seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ketika dijadikan Nabi Muhammad jadikan oleh Allah menjadi seorang nabi penuh dengan keberkahan, sumber keberkahan, kemudian sumber keilmuan, dan puncak dari semua kebaikan semuanya berada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang lain mah hanya katetesan, setik ewang. Kemudian dalam kitab Syarah As-Sifa jilid 1 halaman 118 dikatakan, ai kamaruha Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Adapun seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim di dalam kitab tafsirnya, kemudian Wabni Lalin, kemudian oleh Ibnu Lalin fi Makarimil Akhlaq dalam kitabnya Makarim Akhlaq, kemudian oleh Imam Abu Nuaim fi Dalailih, kemudian dalam kitabnya Dalail anhu mursalan, yang semuanya bersambung, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kuntu awalan ambiyai fil khalqi, bahwa semenjak dulu aku sudah menjadi nabi di dalam penciptaan. Ada redaksi yang berbeda. Tadi kuntu awalan nabiyin, yang ini kuntu awalan ambiyai. Tapi intinya bahwa redaksi yang ke-1 dan kedua dengan berbagai periwayatan menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagian diriwayatkan oleh semua, oleh para ahli tafsir, ahli hadis, ahlussunnah wal jamaah dari zaman ke zaman dalam kitab-kitabnya tidak ada satupun ulama-ulama ahli hadis dan ahli tafsir yang menyangkal bahwa Nabi Muhammad SAW semenjak dulu sudah menjadi seorang nabi sebelum Nabi Adam diturunkan. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang nabi. Semuanya inilah yang disebut dengan akidah ahlussunnah wal jamaah. Kemudian teruskan, ay khalqu ruhihi qabla arwahihim, dijadikan aku paling awal sebagai nabi dalam penciptaan, dan diciptakannya ruh Nabi Muhammad SAW qabla arwahihim, sebelum Allah menciptakan arwah semua para nabi dan para rasul. Au fi ali maduri, dan juga di dalam penciptaan alam zur. Fi takdir, di dalam takdirnya, bi kalimatihi, juga dalam kalimat Allah. Dalam maksudnya adalah dalam kalimat Allah dan dalam ketentuan Allah. Fi lauhi, maksudnya fi lauhil mahfud, di dalam catatan lauhil mahfud sudah tuliskan bahwa semua arwah akan diciptakan setelah arwah Nabi Muhammad diciptakan terlebih dahulu. Au-zuhurihi lil malaikati, atau sebelum Allah sekarang menjadikan semua bangsa malaikat. Wa akhirum fil ba'si, dan aku Nabi Muhammad diakhirkan di dalam pengutusan. Ai likaunihi khatamun nabiyyin, dan aku dijadikan sebagai penutupnya para nabi. Inilah sebetulnya yang disebut dengan makom risalah, dengan makom kerasulan, makom pengutusan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah makom mutlak yang wajib diikuti dan dipatuhi seluruh manusia, termasuk oleh para nabi dan rasulnya. Hal ini diisyaratkan dalam hadisnya, laukana Musa hayyan lama wasa'u illa itba'i, andaikan saja Musa masih hidup, katakan Nabi Muhammad, niscaya dia, maksudnya Nabi Musa alaihissalam, tidak akan mengelak untuk mengikutiku. Jadi Nabi Muhammad mengatakan andaikan Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa SAW akan menjadi pengikut beliau. Ini terangkan dalam kitab Tafsirul Bayan, dalam tafsir As-Sa'labi, dalam kitab tafsir Ar-Ragib, As-Hafani, kemudian tafsir Al-Bagawi, dan tafsir Ar-Razi, dan juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Semuanya mengatakan seperti itu. Sebelum apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Khalifah Rasyidun yang keempat, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
Innallaha ta'ala ma ba'asa Adam alaihissalam wa man ba'dahu minal anbiya'i al-musallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus Adam alaihissalam dan orang-orang setelahnya illa akhadha alaihi min al-huda lain bu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terkecuali semuanya para nabi dan rasul akan mengambil perjanjian dan mereka tentu saja dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahayun la yu'minun nabi, di mana mereka semua hidup, mereka pasti semua akan mengimaninya. Walang surunah, dan mereka pun akan memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada yumkin, hal seperti ini ada sesuatu yang sangat mungkin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nusratu hadal qaul bihi wallahu a'lam. Dan semuanya bersumber dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa semua nabi dan rasul semua dibaiat oleh Allah untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal penciptaan. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang penciptaan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan di hadapan semua ruh, para nabi, para rasul, para malaikat, jin, orang-orang Islam, semuanya sampai orang kafir. Jadi ketika kalimat sekarang qalu bala syahidna, di alam malakut semua mengatakan kami semua bersaksi, semuanya bersaksi, mengimani dan melihat. Dari beberapa saf yang paling awal mereka menyaksikan cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lainnya dikatakan begini. Qala Musa al-Khidri, bertanya Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir, Aid dawabi ahabu ilaik, binatang apa yang paling kau sukai? Kata Musa kepada Nabi Khidir. Ini menarik jawabannya. Qala, kemudian Nabi Khidir menjawab, al-faras wal himar wal ba'ir, kuda, keledai dan unta. Lian al-faras markabun ulil azmi, bahwa kuda adalah tunggangannya ulul azmi minar rasul, dari sebagian para rasul. Wal ba'ir, sedangkan sekarang keledai, markibun Hud wa Salih wa Su'aib wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekarang keledai adalah tunggangannya Hud, Salih, Su'aib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal himar, sedangkan himar, keledai, markibun Isa wa Uzair alaihissalam, sedangkan keledai adalah tunggangannya Isa dan Uzair alaihissalam. Yang menarik, kemudian Nabi Khidir mengatakan begini, wa kaifa la habba syai'an ahyallahu ta'ala ba'da mautihi qabla hasar. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai makhluk yang telah dihidupkan Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala setelah kematiannya, sebelum mahsyar. Di sini mengatakan bahwa Nabi Khidir li'an al-faras markabun ulul azmi, bahwa kuda adalah tunggangannya para ulul azmi. Sekarang saya mau bahas ulul azmi itu, karena yang kita kenal dalam Islam itu ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sekarang tadi kita tawasul, kita sudah baca tentang urutan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu namanya dalam bahasa Ibrani itu adalah Nabi Allah Balya bin Malkan. Ini nama asli dari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau kita urut ke atas, Balya, sebelum Nabi Balya adalah Nabi Abu Nasyi, kemudian Nabi Daniel, Nabi Yusa, Nabi Khalil, kemudian Nabi Harun, Nabi Ya'wa, Nabi Luta, Nabi Musa, Nabi Su'aib, Nabi Samail, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yakub, Ishak, Ismail, Ibrahim, wa Ison, wa Lut, wa Hanzalah, wa Sofan, wa Fasad, wa Solih, wa Sarih, wa Murdarim, wa Afab,
wa Hud, wa Nuh, wa Tamasilah, wa Idris, wa Tuh, wa Mahyail, wa Anushi, wa Sis, wa Adam. Jadi ketika sekarang Nabi Khidir AS mengatakan ini adalah gelaran ulul azmi. Padahal yang termasuk ulul azmi juga di sana adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Di mana jaraknya sangat jauh. Ribuan tahun kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW baru diturunkan ke muka bumi. Tapi yang sangat menarik bahwa kalimat ulul azmi sudah dikenal di zaman sekarang Nabi Khidir. Artinya ada berita-berita yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam secara estafet bersambung terus menerus kepada para nabi yang lainnya sehingga sampai kepada Nabi Khidir alaihissalam ada 5 orang nabi yang disebut dengan gelaran dengan ulul azmi. Artinya Nabi Khidir sudah tahu siapa yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ketika semua sekarang dibaiat oleh Allah di alam malakut. Jadi ini salah satu berita yang disampaikan di dalam wilayah nubuwah, di dalam wilayah kenabian. Memang harus dipergunakan nalar sehat, harus dibutuhkan sekarang kemapanan keimanan tentang berita-berita yang disampaikan secara estafet dari zaman Nabi sebelumnya hingga akhirnya terus bersambung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah tahu bahwa ada 3 ba'ir itu unta ya, mohon maaf ya. Tadi itu faros kuda, kemudian ba'ir itu unta, dan yang terakhir adalah khimar adalah keledai. Jadi dengan tunggangannya saja Nabi Khidir alaihissalam sudah tahu bahwa ini tunggang-tunggangan yang dimuliakan oleh Allah dikarenakan akan dipakai sebagai tunggangannya sebagian para nabi dan para rasulnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Jilid 1 halaman 327, beliau meriwayatkan sebuah riwayat masyhur yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang orang-orang Yahudi Khaybar yang berperang melawan suku Arab Ghatafan. Akan tetapi suku Arab Ghatafan ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah suku Arab yang beragama Kristen. Mereka dikalahkan. Maka ketika kaum Yahudi akan berhadapan dengan kaum Ghatafan ini, ada perasaan mereka takut kalah dalam waktu berperang. Dan yang menarik, orang Yahudi ketika mereka takut kalah dengan berperang dengan suku Ghatafan dari suku Arab ini, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyi allazi wa'atana bi ikhraji fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Ya Allah, kata orang Yahudi Khaybar, ya Allah, kami mohon kepadamu bihaqqin nabiyil ummiyi, dengan hak nabi yang ummi yang engkau janjikan untuk mengutusnya kepada kami di akhir zaman, kecuali menangkanlah kami atas mereka. Akhirnya doa mereka Allah wujudkan, Al-ACC, akhirnya kaum Yahudi Khaybar menang atas kaum Ghatafan dari kaum Nasrani. Ini orang Yahudi, bukan orang Islam, yang berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul bihaqi nabiyil ummi, dengan haknya nabi yang ummi. Allah ACC, Allah wujudkan. Ini masalah tauhid. Sekarang orang Yahudi saja dengan cara bertawasul dengan menggunakan hak Nabi Muhammad SAW bisa Allah ACC, bisa Allah wujudkan. Makanya aneh kalau sekarang ada orang Islam mengatakan bahwa tawasul itu syirik. Tawasul itu adalah bukan ajaran sekarang Nabi dan Rasul. Insya Allah kita akan bahas lagi lebih jauh lagi, lebih panjang, bahwa para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad sekarang diturunkan, mereka sudah terbiasa bertawasul kepada para nabi-nabi di atasnya. Jadi bertawasul ini adalah sebuah kurikulum abadi, bahwa tawasul antara nabi pada nabi yang lain adalah sebuah pelajaran, sebuah kebiasaan, sebuah kekuatan ruhaniyah. Bahkan bisa saya sebutkan bahwa tawasul ini memiliki kesempatan ijab kabulnya itu jauh lebih besar daripada kita hanya berdoa secara biasa. Andai kata sekarang tawasul bukan bagian dari syariat, sudah barang tentu Nabi dan Rasul tidak akan pernah ada yang mengajarkan untuk bertawasul. Andai kan tawasul itu musyrik, sudah barang tentu jauh lebih pantas Allah tidak mengabulkan sekarang doanya orang Yahudi tadi. Kalau tawasul adalah musyrik, sudah saja di-ban, Allah batalkan.
Dan doa ini sangat masyhur. Dalam kitab hadis banyak, apalagi dalam kitab-kitab tafsir. Ini masyhur hadisnya. Jadi sungguh kalau orang kita bilang ya ini sesuatu penyimpangan, sebuah kebodohan apabila ada orang umat Islam yang mengatasnamakan kaum terpelajar, yang mengatasnamakan orang-orang yang terdidik tapi salah didikan, mengatakan bahwa tawasul tidak ada dari sananya. Tawasul itu adalah bab khilaf. Yang ingin saya sampaikan, andaikan sekarang tawasul adalah bab khilafiyah, lalu kenapa para nabi dan rasul tidak ada yang berikhtilaf di dalam bab tawasul? Jadi silakan Anda jawab. Kenapa para nabi dan rasul tidak ada yang ikhtilaf dalam bab tawasul? Kemudian Anda, orang-orang yang anti tawasul, menyatakan bahwa tawasul di kalangan ulama adalah ikhtilaf, sedangkan tawasul di kalangan para nabi dan rasul tidak ada ikhtilaf. Jadi silahkan dikoreksi dan dibenarkan. Jadi sekali lagi, tawasul ini adalah ajaran para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Yahudi pun bertawasul pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama, kalau kita tidak mau bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas itu saja, tapi kita pun tadi kan sudah membahas ada sedikit tentang Nabi Khidir alaihissalam. Insya Allah minggu depan saya akan bahas lebih dalam tentang siapa Nabi Khidir alaihissalam, karena ini sosok yang sangat mistis, sosok yang sangat misterius, dan ternyata Nabi Muhammad SAW sudah membenarkan tentang siapa Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam hidup dalam keabadian, dia selamanya akan hidup, akan menemani orang-orang soleh. Beliau juga bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, menemui para kiai, menemui para habaib yang terpilih sudah barang tentu. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang siapa Nabi Khidir alaihissalam. Itu saja yang bisa disampaikan walaupun ringkas. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.